Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Mushola Siti Halimah yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diringankan langkah kita untuk menuju Mushola Siti Halimah ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan disambung dengan ibadah sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan syariat Islam hingga yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer terlebih dahulu atau pernyataan bahwa kapasitas saya berdiri di mimbar ini bukanlah layaknya sebagai seorang ustadz, bukan seorang penceramah, namun saya akan menyampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang memang saya miliki, karena memang saya berkarir di bidang pengembangan sumber daya manusia, maka nanti akan sedikit saya sisipkan materi-materi yang memang biasa saya bawakan di kelas-kelas pelatihan saya. Baik, pada hari Ahad yang lalu, Ketua DKM Mushola Siti Halimah yaitu Bapak Syuhada menyampaikan beberapa agenda yang rutin diselenggarakan oleh Mushola Siti Halimah. Salah satunya adalah kajian yang diadakan setiap ba'da sholat subuh di hari Sabtu, ya. Saya mengutip dari salah satu pernyataan Ustadz yang pernah mengisi di salah satu pertemuan. Beliau menyampaikan sebuah kisah ketika seorang Imam Bukhari, ya, ingin meriwayatkan hadis dan bertemu dengan perawi hadis, ya. Ada sebuah kisah di mana ketika beliau hendak menemui seorang perawi hadis, maka didapatkanlah perawi hadis tersebut dikisahkan sedang memegang sebuah ember, ya, dan perawi hadis tersebut memiliki seekor kuda, namun seolah-olah hendak memberi makan, tetapi ember tersebut isinya kosong. Bisa dikatakan melakukan tindakan manipulatif terhadap hewan. Atau kalau bahasa anak zaman sekarang, ini bahasa gaul anak zaman sekarang itu istilahnya ngeprank gitu, ya. Ngeprank, kemudian juga bisa disebut dengan ghosting, bisa juga disebut dengan PHP. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Bukhari meragukan kesahihan dari hadis tersebut, sekalipun pernyataan secara kalimat itu benar. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ketika seseorang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, itu akan membuat reputasinya menurun, tingkat kepercayaan juga menurun. Bayangkan, kalau terhadap hewan saja seperti itu, maka sejatinya kepada sesama manusia kita pun dilarang melakukan yang namanya, kalau bahasa anak zaman sekarang apa? Ngeprank gitu, ya. Nah, ini kalau kata anak Jaksel, karena kalau orang atau manusia itu sering diprank, bisa timbul perasaan anxiety. Kalau anxiety biasanya itu menyebabkan yang namanya overthinking. Kalau udah overthinking bawaannya pengen healing. Itu kata anak Jaksel. Itu kata teman saya, Mas-mas dan Mbak-mbak yang berkantor di SCB gitu, ya. Jadi sebutannya seperti itu. Oke, kembali lagi kepada kisah tersebut, bahwa bagaimana seseorang itu menyampaikan sesuatu itu erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan. Nah, bahkan kisah tersebut sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun peran dan tanggung jawab kita. Contoh, untuk Bapak Ibu yang mungkin bekerja dan peran pekerjaan itu sebagai seorang tenaga penjual atau sales gitu, ya. Nah, karena ternyata ada sebuah riset yang menyebutkan bahwa seorang pelanggan itu atau customer itu cenderung membeli bukan karena kualitas produk atau layanan yang kita jual, tapi
seringkali tergantung kepada siapa orang yang menjualnya, ya. Bagaimana reputasi dia terhadap perusahaan tersebut. Contoh lain, ketika ada sebuah orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sebuah kebaikan, seringkah kita mendapatkan informasi bahwa ini kok anak nggak nurut-nurut gitu ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi, ini hanya bisa jadi, salah satu penyebabnya adalah si orang tua tersebut sudah mengatakan tapi dia belum melakukan. Bahkan dalam teori pengembangan sumber daya manusia yang umum itu ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa jika kita ingin berkomunikasi, maka berkatalah dengan tindakan kita dan mendengarlah dengan telinga kita. Saya ulang sekali lagi, jika kita ingin berkomunikasi atau menyampaikan sebuah informasi, silakan berkatalah dengan tindakan atau perbuatan dan mendengarlah dengan mata Anda, bukan dengan telinga Anda. Seperti itu. Nah, hal senada juga diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 3 yang menyebutkan bahwa kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun, yang artinya amatlah besar kemurkaan atau kebencian Allah terhadap apa-apa yang kamu katakan tetapi tidak kamu lakukan. Nah, di situ peringatannya sudah sangat jelas sekali. Jadi apabila kita mengatakan apa yang tidak kita lakukan, itu akan datang murka Allah. Jadi antara tindakan, antara perkataan itu nampaknya merupakan dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan. Dua hal yang memang saling beriringan dan bersamaan. Pertanyaannya, apa respon kita terhadap orang yang menyampaikan sebuah kebaikan, tetapi kita tahu bahwa, wah, kok dia ngomong begini, sementara saya juga tahu kesehariannya seperti apa gitu deh. Nah, sebagai manusia biasa, respon kita cenderung akan yang pertama tidak percaya, kemudian yang kedua akan menimbulkan respon-respon lainnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan manusia itu sebuah organ di dalam kepala kita yang disebut otak. Dan dalam ilmu neuroscience ternyata otak itu terbagi menjadi 3 lapisan atau 3 bagian. Nah, bagian yang pertama ada yang menamakan seorang pakar neuroscience itu sebagai reptilian brain atau otak reptil, di mana otak ini berfungsi untuk menghasilkan respon secara spontan atau secara tiba-tiba. Kenapa dinamakan reptil? Karena si peneliti ini mengambil analogi atau perumpamaan layaknya seekor reptil ya, kok sebuah ya? Seekor buah ini karena masih belum kena makanan banyak jadi makan buah gitu ya. Seekor reptil. Nah, contoh kalau seandainya ada sebuah kejadian bencana, misalkan ada gunung meletus, maka hewan yang paling dulu melarikan diri, hewan yang paling dulu menyelamatkan diri itu adalah kategori hewan reptil, entah itu ular, kadal, buaya, tapi bukan buaya darat ya, itu hewan yang gak jelas itu ya. Oke. Bahaya Pak ya. Oke. Nah, apa kaitannya dengan hewan reptil dengan perilaku manusia? Jadi ada kalanya manusia itu ketika menerima respon itu akan menghasilkan 3 tindakan ya yang disingkat dengan 3 F. F pertama adalah fight. Orang cenderung akan melawan. Karena sekali lagi fungsi otak reptil dalam kepala manusia ini adalah membawa atau mengajak manusia untuk menuju titik aman atau titik nyaman. Nah, contoh kasus, tiba-tiba di masa sekarang Bapak Ibu semua mendapat panggilan telepon. Begitu diangkat, yang telepon bilang ini, "Selamat siang Bapak, saya dari perusahaan bla 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 ingin menawarkan investasi yang sangat menarik." Nah, karena kasusnya lagi marak saat ini, apa yang ada di benak kita? Ini yang telepon temennya Indra Kents bukan nih gitu ya? Yang selalu bilang murah banget gitu ya. Nah, jangan-jangan dia nih. Apa yang akan dilakukan kalau misalkan reaksi pertama fight, maka dia akan menentang si penelpon tersebut ya dengan menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, respon kedua selain fight itu adalah flight, yaitu kabur. Bisa jadi ketika mendapat panggilan telepon merasa tidak nyaman maka langsung ditutup. Termasuk juga dalam keseharian ketika ada orang yang tidak nyaman, itu kadang-kadang ada yang misalkan dia ngomong enggak, basa-basi enggak, tahu-tahu hilang gitu ya, bagai ditelan bumi. Nah, dan yang ketiga responnya adalah freeze atau membeku atau diam saja. Oke, jadi itu fungsi otak manusia yang bagian bawah atau yang disebut dengan
reptilian brain. Yang kedua, ternyata Allah itu sudah mengkaruniakan di lapisan berikutnya yang disebut dengan mammalian brain. Dan ternyata fungsi mammalian brain inilah yang mengatur fungsi emosional di manusia. Nah, itulah sebabnya ini kenapa dikasih nama hewan mamalia. Ada sebuah pernyataan dari kawan saya yang memang dia itu bergelut di bidang WWF, itu menyebutkan bahwa kalau sepandai-pandainya kita memelihara hewan reptil ya seperti ular, buaya atau segala macam, itu ada kecenderungan masih besar kemungkinan hewan tersebut menyerang si pemiliknya atau menyerang si pemeliharanya. Ada beberapa pertimbangan karena memang fungsi otaknya. Yang kedua, ada pertimbangan kedua yaitu dari fungsi matanya. Karena hewan reptil itu ternyata matanya berbeda dengan manusia. Mereka matanya sifatnya adalah infrared. Jadi tidak bisa membedakan. Taunya ini, oh ini makhluk ini. Jadi tidak bisa membedakan mana tuan, mana kawan, dan mana lawan. Berbeda dengan mamalia, sekalipun kita tahu Raja Rimba itu adalah singa, tapi yang menariknya adalah singa itu bisa dipelihara dari kecil. Dan yang menariknya, seganas-ganasnya singa itu masih ada atau dimasukkan ke pertunjukan sirkus. Bahkan ada sebuah cerita, ada singa yang memang dipelihara dari kecil, kemudian begitu dewasa dilepas ke dalam hutan, kemudian ketika dipertemukan lagi dengan tuannya, singa tersebut menghampiri tuannya dan masih hafal bahwa itu tuannya, seperti itu. Ya. Nah, kaitannya apa? Karena manusia ini juga memiliki yang namanya ikatan emosional. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, selain dari mammalian brain, Allah juga sudah menganugerahkan manusia ini lapisan yang paling atas yang disebut dengan human brain atau otak manusia. Otak inilah yang akhirnya membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya seperti hewan. Karena kenapa? Karena fungsi otak ini menghadirkan yang namanya fungsi kreasi, fungsi kritis. Nah, apa contohnya? Kalau kita mengambil perumpamaan satu ya, ketika seekor hewan, balik lagi ke singa deh, singa itu diberikan sebongkah daging oleh pawang singa, dari dia kecil sampai dia besar, dikasih dagingnya begitu, itu akan tenang-tenang aja, karena memang tahu, oh ini makanan, ini yang harus saya konsumsi. Nah, tetapi kalau bapak-bapak dimasakin sama ibu-ibunya, dari dulu yang namanya daging cuman disemur doang, nggak bosan pak? Ngamuk gitu ya, ngamuk lebih ngamuk dari singa jangan-jangan ya. Itu sebabnya manusia itu memiliki fungsi kreasi. Jadi kalau misalkan dari sisi makanan, daging itu bisa dibuat aneka olahan yang lain karena memang manusia itu memang diciptakan untuk terus berkreasi dan terus berkarya. Dan itu sebabnya ketika ada pernyataan bahwa saya mah bukan orang yang kreatif, hati-hati, jangan-jangan kita bisa terjebak sebagai pribadi yang kufur, bukan mamalia pak. Tidak menyadari bahwa sebetulnya manusia itu dianugerahkan sebuah organ yang sangat luar biasa yang memang bisa menghasilkan karya, yang bisa menghasilkan temuan-temuan yang bisa mendatangkan banyak kemanfaatan. Ya karena memang balik lagi bahwa fungsi otak manusia itu yang akan memberikan respon terhadap informasi atau apapun yang datangnya dari luar sana. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan bahwa apa sih respon yang biasa muncul ketika orang itu mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman atau dia melihat wah kok si orang ini menyampaikan sesuatu tapi dia sendiri tidak menjalankannya. Bisa jadi dia akan timbul perlawanan karena memang manusia tadi dianugerahkan yang namanya otak reptil sehingga dia akan melawan seperti itu. Nah, lantas apa yang sikap yang bisa kita ambil? Ya sama-sama kita tahu bahwa agama ini penuh dengan nasihat ya. Jadi saling mengingatkan itu penting. Kemudian tapi yang paling utama adalah sudahkah kita mendoakan saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ketika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan perubahan, ya orang tersebut lupa kita doakan. Karena sama-sama kita tahu siapa yang maha menguasai hati? Allah. Yang membolak-balikan hati? Allah. Maka sertakan selalu doa kita untuk saudara-saudara kita yang muslim yang lainnya, yang mungkin dia sudah menyampaikan sebuah keilmuan, tapi dia sendiri belum menjalankannya. Contoh, ketika ada seseorang yang baru saja datang mengikuti sebuah kajian dan mendapatkan ilmu tentang keutamaan atau manfaat sholat tahajud, meskipun dia belum melakukannya, terus tiba-tiba pulang ke teman-temannya, tadi habis ikut ceramah kajian di masjid, temanya apa? Tentang keutamaan sholat tahajud, sholat yuk. Nah, memang dia belum melakukan, tapi dia sudah menyampaikan. Nah, yang paling penting adalah bukan kita menyinyirin gitu ya,
baru sekali ikut kajian udah ngajak-ngajak, udah ngaji dulu yang lama gitu ya. Tapi memang tidak bisa seperti itu juga. Jadi yang terpenting adalah yuk kita doakan orang yang menyampaikan sesuatu walaupun dia belum melakukan, supaya apa? Supaya dia pun menjadi pribadi yang naik kelas, bukan hanya dibatas menyampaikan saja tapi dia juga sanggup untuk melakukannya. Nah, sama halnya dengan kita, ketika kita tahu sebuah keilmuan, jangan karena kita tahu, oh kalau misalkan kita tahu sesuatu, jangan disampaikan dulu deh karena kita belum melakukan. Memang betul, ada betulnya. Betulnya di mana? Ke pernyataan tadi bahwa yang terpenting dalam menyampaikan sesuatu dalam komunikasi adalah dengan tindakan atau dengan perbuatan. Setelah itu baru diikuti dengan lisan. Nah, tapi bukan berarti kita sekonyong-konyong menyembunyikan apa yang kita tahu dengan dalih, ya saya kan apalah tuh gitu ya, kalau bahasa zaman sekarang hanya remahan rengginang di bubuk di kaleng kongguan yang tersisa di toples lebaran seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah ketika kita memang sudah mengetahui sesuatu, maka tanamkan niat dalam diri kita bahwa kita pun insya Allah akan sanggup melakukan apa kebaikan yang baru disampaikan dan juga nanti akan sanggup untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan kembali lagi, memang kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Ketika apa yang kita sampaikan tidak selaras dengan apa yang dilakukan, itu akan membuat munculnya kemurkaan Allah dan akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak dipercaya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang senantiasa terus mampu melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Baik, alhaqqu min rabbik fala takum minal mumtarin wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata tarawih rakaataini jami'atar